Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan PPT dengan judul Business Opportunities to be Planned Through an Effective Business Model, atau peluang bisnis yang akan direncanakan melalui model bisnis yang efektif. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya Anwar Hirta Cahyono, NIM 024, dan ada Unike Dianita Setiono dari NIM 062, dan Dewi Romawati NIM 042, dan yang terakhir ada Alfiani Vela NIM 012. Selanjutnya ada business opportunities atau peluang bisnis. Definition: a business opportunity is a moment when an opportunity is created for someone to offer service or goods to achieve their goal. Is the case, goal can mean the effective use or research to launch business activities. Life Manuel, according to an entrepreneurship expert, Thomas W. Zimmerman, business opportunities are the individual who create creative thought and innovation that are obtained from opportunities to achieve their goal. Atau definisi, peluang bisnis adalah momen terciptanya peluang bagi seseorang untuk menawarkan jasa atau barang untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini bertujuan dapat berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk melancarkan aktivitas bisnis. Sedangkan menurut pakar kewirausahaan Thomas W. Zimmerman, peluang bisnis adalah individu yang menciptakan pemikiran kreatif dan inovasi yang diperoleh dari sebuah peluang untuk mencapai tujuannya. Business opportunity criteria. Number 1, not a sensational but long-term business. Number 2, business can continue to grow and be strong. Number 3, has the potential to develop a business on a larger scale. Number 4, availability of the required business capital. Number 5, there are promising and profit prospect. Atau kriteria dari peluang bisnis ada bukan bisnis musiman tapi jangka panjang. Nomor 2, bisnis dapat berkembang dan kuat. Nomor 3, memiliki potensi untuk mengembangkan usaha dalam skala yang lebih besar. Nomor 4, tersedianya modal usaha yang dibutuhkan. Nomor 5, ada prospek keuntungan yang menjanjikan dan dapat dibuktikan. Next, step of identify and cost a business opportunity. Number 1, determine the source of the business opportunity. Number 2, establishing the right business sector. Number 3, focus and rating. Atau langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan memilih peluang bisnis. Langkah-langkahnya ada: tentukan sumber peluang usaha tersebut. 2, membangun bidang usaha yang tepat. Dan nomor 3, fokus dan pikiran ulang. Next, various kind of business opportunities. Trend need-based business opportunities, trend-based business opportunities, and business opportunities based on gap. Berbagai macam ide peluang usaha. Ada peluang bisnis berbasis kebutuhan, peluang bisnis berbasis tren, dan peluang bisnis berdasarkan gap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Unike Dianita Setiono, NIM 062. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bisnis model atau model bisnis. Definition: a business model is a basic model that describes how a business can make a profit. The business model is described into 3 parts:
namely, first, the type of product produced and the availability of labor in making the product. Number two, the marketing strategy carry out distribution, delivery to the sales process. Number three, pricing strategies, use and payment methods from customer. Jadi di sini ada definisi dari model bisnis. Model bisnis sendiri adalah model dasar yang menggambarkan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian model bisnis dijelaskan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam pembuatan produk. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Yang ketiga, strategi penetapan harga yang digunakan dan metode pembayaran dari pelanggan. Kemudian next, various business model. First, franchise. The concept of this model is that when someone wants to start a business, there is no need to start their own business from start. Simply use an existing model from a certain brand, then pay cooperation compensation money. Number two, marketplace. Marketplace is a business model that brings together seller and buyer online and usually use a website or application. This business model can benefit from various sources of income, including from transaction made. Number three, dropship is considered to have a relatively small profit because the income is calculated by the difference in capital to buy products and the price given to customer. Baik, di sini ada macam-macam model bisnis. Yang pertama ada waralaba. Konsep model ini adalah ketika seseorang ingin memulai bisnis dan tidak perlu memulai bisnis sendiri dari nol, tapi cukup menggunakan model yang sudah ada dari merek tertentu, lalu membayarkan uang kompensasi kerjasamanya. Yang kedua ada pasar atau jadi pasar adalah model bisnis yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan website atau aplikasi. Jadi model bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber pendapatan termasuk dari transaksi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada dropship. Jenis model ini juga mengandalkan aktivitas online dalam jadi jenis model ini juga mengandalkan aktivitas online. Jadi saat menerapkan dropship, Anda tidak perlu membuat toko offline. Dropship dianggap memiliki keuntungan yang relatif kecil karena pendapatan dihitung dari selisih modal yang membeli produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya
masih bersambungan dengan macam-macam model bisnis. Di sini ada subscription. This business model implements a business where customer will be charged a subscription fee to gain access to the service. This subscription time also varies. There are 1 year, 1 more, 3 more, and others. Selanjutnya ada manufacture. In this business model, usually a company or factory will make a product and sell it for profit. When making a sale, manufacturer will directly sell it customers or even to third parties. Selanjutnya ada itu yang pertama ada berlangganan. Jadi model bisnis ini menerapkan di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses layanan. Waktu berlangganan juga bervariasi, ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, dan lain-lainnya. Kemudian ada manufaktur, yaitu dalam model bisnis ini biasanya sebuah perusahaan atau pabrik akan membuat produk dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Saat melakukan penjualan, produsen akan langsung menjualnya ke konsumen atau bahkan ke pihak ketiga. Kemudian next types of business model. First, based on production process. First, distributor. 2, manufacturer. 3, franchise. Ada by resource of income. First, subscription. 2, free and premium business. 3, hidden revenue. Jadi di sini ada jenis model bisnis. Jenis model bisnis yang berdasarkan proses produksi. Yang pertama adalah ada distributor, ada manufaktur, dan ada waralaba. Kemudian jenis model bisnis yang berdasarkan sumber penghasilan ada yang namanya berlangganan. Kemudian ada penawaran mendasar dan penggunaan lanjutan akan dikenai biaya. Yang ketiga ada pendapatan tersembunyi. Selanjutnya masih sama dengan masih membahas jenis model bisnis. Di sini ada based on physical effort. Yang pertama ada brick and mortar, 2 e-commerce, 3 combination. Jadi jenis model bisnis yang berdasarkan upaya fisik adalah yang pertama ada model bisnis tradisional, yang kedua ada perdagangan elektronik, yang ketiga ada kombinasi. Jadi kombinasi adalah campuran dari 2 model yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya next business model components. First, value proposition. 2, target market. 3, competitive advantage. 4, cost structure. 3, effort. Key metrics. 5, resource. Jadi di sini dijelaskan komponen bisnis itu ada apa aja. Yang pertama ada proposisi nilai, yang kedua ada sasaran harga, yang ketiga ada keunggulan kompetitif, kemudian yang keempat ada struktur biaya, yang kelima ada penambahan jumlah sponsor, yang keenam ada sumber daya. Next,
Jadi di sini masih membahas tentang komponen model bisnis. Yang selanjutnya ada problem and solution, revenue model, revenue stream, and profit margin. Jadi komponen model bisnis adalah masalah dan solusi, ada model pendapatan, ada aliran pendapatan, dan margin keuntungan. Next, selanjutnya ada benefit of business model. First, get ahead of competitors. Two, attractive investor attention. And three, regular financial management. Di sini ada yang selanjutnya, di sini ada manfaat model bisnis. Manfaat model bisnis di sini ada yang pertama, unggul dari pesaing. Kemudian yang kedua adalah untuk menarik perhatian para investor. Yang ketiga adalah manajemen keuangan bisa dilakukan secara teratur. Next, start to create a business model. First, define target market. Having a market target that is too broad can cause difficulty in finding customers who really need the product or service you are selling. Number two, understand business process. Determine your key business activity by identifying the main advantage of the product or service you offer. Number three, note business results. Record every important business results to ensure the business model is sufficiently prepared so that it can survive. The results in question can be in the form of website, capital, warehouse, customer list, and copyrights. Baik, di sini ada langkah-langkah membuat model bisnis. Yang pertama adalah tentukan sasaran pasar, yaitu memiliki target pasar yang terlalu luas dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari pelanggan yang memang membutuhkan produk atau jasa yang dijual. Kemudian yang kedua ada memahami proses bisnis. Jadi kita harus menentukan aktivitas bisnis utama dengan mengidentifikasi keunggulan utama dari produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga ada catatan sumber daya bisnis. Jadi mencatat setiap sumber daya bisnis yang penting untuk memastikan model bisnis cukup siap sehingga dapat bertahan. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa website, modal, gudang, daftar pelanggan, dan hak cipta. Selanjutnya next, masih berhubungan dengan langkah-langkah membuat model bisnis. Develop a value proposition. Describe exactly what your business has to offer and how it is better than the competition. When you have success in defining your value proposition, promote it with the service or products that you offer so that you have a more value in the eyes of customer. Yang selanjutnya, define business partners. When creating a business model, choose your key partners such as supplier, advertising partner or other partners. By collaborating or partnering, you can focus more on building the main advantage that you offer so as to increase your business value proposition. Selanjutnya ada create a
demand popular strategy. If you take a big scale approach when launching your business, you definitely need a marketing strategy that can get customer interest in the product or service you sell. Generate a list of potential customer and general sales. Selanjutnya lanjutan dari langkah membuat model bisnis yaitu dengan mengembangkan proposisi nilai, yaitu dijelaskan dengan tepat apa yang ditawarkan dalam bisnis ini dan bagaimana hal itu lebih baik daripada pesaing. Ketika kita sudah berhasil mendefinisikan value proposition kita, promosikan dengan layanan atau produk yang kita tawarkan agar kita memiliki nilai lebih di mata pelanggan. Yang selanjutnya ada tentukan mitra bisnis. Jadi saat membuat model bisnis, pilih mitra utama kita seperti pemasok, mitra iklan, atau mitra lainnya. Dengan berkolaborasi atau bermitra, kita bisa lebih fokus membangun keunggulan utama yang Anda tawarkan sehingga mampu meningkatkan value proposition bisnis kita. Selanjutnya ada buat strategi menarik permintaan. Jika kita mengambil pendekatan skala besar saat meluncurkan bisnis, kita pasti membutuhkan strategi pemasaran yang dapat membuat pelanggan tertarik dengan produk atau layanan yang kita jual untuk menghasilkan daftar calon pelanggan dan menghasilkan penjualan. Next. Masih berhubungan dengan langkah-langkah membuat model bisnis. Ini yang terakhir, leave room for innovation. When launching a business and building a business model, your business plan is probably based on many assumptions. Until you meet a paying customer, you won't know if the business model can solve the customer's problem or not. For that reason, you need to leave some room for innovation. Don't make the mistake of thinking your original plan was static. Jadi yang terakhir ini yaitu tinggalkan ruang untuk inovasi. Jadi seperti membuat ruang untuk inovasi. Saat meluncurkan bisnis dan membangun model bisnis, rencana bisnis kita mungkin didasarkan pada banyak asumsi sampai kita bertemu dengan pelanggan yang membayar, dan kita tidak akan tahu apakah model bisnis tersebut dapat menyelesaikan masalah pelanggan atau tidak. Oleh karena itu, Anda perlu menyisakan ruang untuk inovasi. Jangan membuat kesalahan dengan menganggap rencana awal Anda statis. Case study. For a case study of the title of this presentation, we take the example of Aucari Natural Leather back in 2016. In this case study, we include the result of a discussion from a scientific literature which include an overview of Aucarian's business model, SWOT analysis, and recommendation using the Canvas business model. Jadi studi kasus dari materi ini kami mengambil contoh Aucari tas kulit alami yaitu pada tahun 2016. Dalam studi kasus ini kami sertakan hasil pembahasan dari literatur ilmiah yang memuat tinjauan tentang milik Aucari model bisnis, analisis SWOT pada peluang bisnis dari Aucari, dan rekomendasi menggunakan model bisnis Canvas. Aucarian's business model overview. Aucarian's business model is in accordance with the standard business model Canvas from Osterwelder and Pickner, consisting of 9 block which
are related to each other, namely A. Value proposition, leather bag and leather wallet with model and color various bag using different raw material and accessories, good quality and durable. B. Customer segment, working men and women over the age of 13 years. C. Aukarian's key activity consists of making sample, production, sales, promotion, making new model, joining event, exhibition, update new to customer. D. K. Resort Aukari consists of visit, except south office, the resort, the human resort are Aukari employees. Financial resort come from personal model and bank loans. The latter are resort intellectual from the Aukari brand. Jadi di sini ada gambaran bisnis model Aukari. Jadi bisnis model Aukari ini sudah sesuai dengan bisnis model kanvas yang standar dari Osterwelder dan Pigneter yang terdiri dari 9 blok yang saling berhubungan atau saling berkaitan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai proposisi tas kulit dan dompet kulit dengan model dan warna tas yang beragam dengan menggunakan bahan baku yang berbeda dan aksesoris serta kualitas bagus dan tahan lama. Kegiatan utama Aukari terdiri dari pembuatan sampel, produksi, penjualan, promosi, pembuatan model baru, mengikuti acara, pameran, update berita ke pelanggan. Selanjutnya ada sumber kunci Aukari, yaitu terdiri dari aset tetap, contohnya seperti aset kantor. Sumber daya di sini ada 3. Yang pertama ada sumber daya manusia seperti karyawan, sumber daya keuangan yang berasal dari modal pribadi dan pinjaman yang berasal dari bank. Yang terakhir ada sumber daya intelektual yang berasal dari merek Aukari tersebut. Continue. Key partner Aukari has partnered with raw material supplier, tailor, craftsman, personal reseller. Next, customer relationship. To maintain relationship with customer, Aukari has several social media to internet with customer. Give discount when making purchase, repeat receiving compliment from customer. Next channel, Aukari has several channels to reach its customer to deliver its product, like using online media such as website, Instagram, Facebook, BBM. Then Aukari 3 are also offline media, namely Shopee and exhibition. Next, cost structure. Aukari's cost structure consists of shop rent, salary employees, production cost, operational cost, exhibition cost. Next, revenue stream. Aukari's revenue stream comes from bag sales, leather, and leather wallet. Selanjutnya ada kunci mitra. Aukari memiliki mitra pemasok bahan baku, pengrajin penjahit. Next, selanjutnya ada pelanggan hubungan. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, Aukari memiliki beberapa media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, memberikan diskon saat melakukan pembelian berulang, menerima keluhan dan perbaikan dari pelanggan. Selanjutnya ada saluran. Aukari memiliki beberapa saluran untuk menjaga pelanggan untuk menyampaikan produknya, seperti menggunakan media online seperti website, Instagram, Facebook, Shopee. Lalu Aukari ada juga media offline, yaitu toko dan sebuah pameran. Selanjutnya ada biaya struktur. Aukari memiliki struktur biaya terdiri dari sewa ruko, gaji karyawan, biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pameran. Selanjutnya, aliran pendapatan Aukari. Aukari memiliki aliran pendapatan berasal dari penjualan tas kulit dan dompet kulit.
Perkenalkan, nama saya Alfiani Vela Kofianida dari NIM 2060211012. Slide selanjutnya, SWOT analysis on the Aukari business opportunity. Aukari opportunity analysis is very large, should give from the ratio of the 9 blocks in the high and very high categories. It means that Aukari has the opportunity to maximize performance and achievement. The 9 block includes strength in the key ratio block, customer relationship, key activities, value proposition, cost structure, revenue stream include in the high category. Then cost structure, channel, key partnership include in the very high category. For trade, there are several blocks that fall into the category of very high and high, which means they can be an important threat to Aukari, as the quality of resources and quality of activities can be a big threat. To Aukari also, fast competition can affect market power. Analisis SWOT pada peluang bisnis Aukari. Aukari sangat besar dilihat dari hasil 9 blok dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Berarti Aukari memiliki peluang untuk memaksimalkan kinerja dan prestasi. 9 blok tersebut meliputi kekuatan pada blok sumber daya utama, hubungan pelanggan, aktivitas utama, proporsi nilai, struktur biaya, aliran pendapatan, termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian struktur biaya, saluran, kemitraan utama, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk ancaman, ada beberapa blok yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, yang artinya bisa menjadi ancaman penting bagi Aukari, karena kualitas sumber daya dan kualitas kegiatan dapat menjadi ancaman besar bagi Aukari. Persaingan yang cepat dapat mempengaruhi kekuatan besar. Recommendation for using the Canvas business model. From Aukari analysis, it requires improvement to develop its business from the existing 9 blocks. The ratio recommends addition I made at 6 blocks, namely key partnership, key activities, customer relationship, customer segment, cost structure, revenue stream. The following are the ratio of the researcher's recommendation. Number 1. Key partnership. In this block, consignment cooperation is added with store supplier. Number 2. Key activities. This block is added to the customer database recorder. Number 3. Customer relationship. This block is added to give souvenir. Number 4. Customer segment. Forex stories are added to this block. Number 5. Cost structure. The cost of souvenir is added to this block. Number 6. Revenue stream. Sales of later souvenir can be added to this block. Rekomendasi untuk menggunakan model bisnis Canvas. Dari analisis Aukari membutuhkan perbaikan untuk mengembangkan usahanya dari 9 blok yang ada. Peneliti merekomendasikan penambahan yang ditujukan pada 6 blok, yaitu key partnership, key aktivitas, customer relationship, customer segment, cost structure, revenue stream. Berikut ini adalah hasil rekomendasi peneliti. Yang pertama, kemitraan kunci. Dalam kerjasama, konsinyasi blok ini ditambahkan dengan pemasok toko. Yang kedua, aktivitas utama. Blok ini ditambahkan ke rekaman basis data pelanggan. Yang ketiga, hubungan pelanggan. Blok ini ditambahkan untuk memberikan souvenir. Yang keempat, segmen pelanggan. Turis asing ditambahkan ke blok ini. Yang kelima, struktur biaya. Biaya souvenir ditambahkan ke blok ini. Yang keenam, aliran pendapatan. Menjual souvenir kulit dapat ditambahkan ke blok ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang kata, saya mohon maaf. Jika ada
pertanyaan atau saran dan kritik bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.